selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Di dalam hukum pidana kita dikenal ada pendekatan dualistis dan monoistis. Bisa saudara ahli jelaskan apa perbedaan pendekatan ini, dualistis, monoistis, dan bagaimana konsekuensinya terhadap pemidanaan? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia, Silakan. saya menjelaskan pertanyaan penasihat hukum terkait dengan teori monistik dan dualistik. Teori monistik dan dualistik adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan pemisahan atau penggabungan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda dalam soal apakah antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan satu kesatuan atau terpisah. Teori monistik itu memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana pada sisi lain. Sedangkan teori monistik justru menggabungkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan atau antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga perbuatan dan pertanggungjawaban pidana itu adalah merupakan unsur dari Strafbarkeit. Sedangkan teori dualistik memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana pada sisi lain. Dapat ahli jelaskan bahwa teori monistik itu tidak memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga ini akan berimplikasi terhadap pembuktian bahwa semua unsur yang ada dalam rumusan delik itu, apakah unsur yang terkait dengan perbuatan atau unsur yang terkait dengan orang yang melakukan perbuatan, itu akan dibuktikan secara bersamaan. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada satu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat atau tidak demikian. Di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kita lebih cenderung menganut teori dualistik, memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Kenapa demikian? Ini adalah konsekuensi dari kedua azas yang saya kemukakan tadi yang kita anut dalam sistem kita, sehingga dengan demikian sekalipun seseorang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat wederrechtelijk heid, tapi belumlah tentu orang itu bisa dipidana kalau seandainya tidak ada unsur kesalahan di situ. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli,
terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut, dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan
berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan tadi. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Orang yang dianggap sebagai pelaku. Yang pertama adalah orang yang melakukan sendiri atau pleker, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan atau doenplegen. Kemudian yang ketiga adalah turut serta melakukan atau medeplegen. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan atau menganjurkan orang untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam pasal 55 itu, ya, yang dikenal dengan sebutan idlocking. Kemudian yang terakhir adalah membantu melakukan atau medeplichten. Itu bentuk-bentuk dari penyertaan yang dikenal di dalam ajaran deelneming yang diimplementasikan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP. Dapat saudara ahli jelaskan lebih lanjut untuk penyertaan medepleger, apa syarat-syarat untuk terpenuhinya konsep medepleger dalam konteks kepelakuan Untuk medeplegen. khusus untuk medepleger? Baik, medeplegen itu terjadi pada ketika ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dan apa yang dia lakukan itu adalah merupakan hasil dari sebuah kesadaran bersama di antara mereka-mereka yang terlibat dalam peristiwa itu, yang dikenal dalam kepustakaan yang disebut dengan adanya meeting of mind itu. Jadi ada semacam kesadaran bahwa mereka saling bekerja sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan medeplegen itu adalah bahwa tidak mungkin semua pelaku peserta itu akan mewujudkan semua unsur delik. Bisa terjadi bahwa satu orang memenuhi sebagian unsur delik, sebagian orang lagi memenuhi sebagian unsur delik yang lain. Ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, saya beri contoh misalnya si A dan si B. Si A itu adalah medeplegen bagi si B, sedangkan si B adalah medeplegen bagi si A. Jadi harus ada semacam kerjasama yang erat
dari mereka bahwa mereka tertuju pada suatu titik yang sama, yakni kejahatan yang akan dilakukan itu. Kalau dalam kejahatan pembunuhan, misalnya mereka tertuju kepada hilangnya nyawa orang yang menjadi sasaran meeting of mind dari mereka. Jadi artinya kerjasama itu harus sedemikian rupa eratnya, ya, untuk kemudian bisa membedakannya nanti dengan apa yang disebut dengan medepleta atau membantu melakukan. Baik. Tadi Prof sampaikan syaratnya ada meeting of mind, kesamaan kehendak di antara pelaku. Kehendak untuk bekerja sama, Ya. itu mesti sama, semua punya kehendak yang sama. Apakah juga maksud kehendak ini kehendak untuk mewujudkan akibat delik? Artinya semua pelaku peserta punya kesadaran dan keinginan kalau 340 untuk menghilangkan nyawa dari si korban. Itu harus ada atau bagaimana? Ya, betul, betul. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medepleken. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Masih berkaitan dengan peserta-peserta dalam bersama-sama minor player ini, Prof. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku mensyaratkan satu perbuatan yang aktif, yang memang gerakan secara nyata untuk memenuhi kehendak tersebut, atau dimungkinkan juga yang sifatnya adalah pembiaran atau sifatnya pasif? Mohon penjelasan dari ahli. Dalam berbagai literatur yang saya baca, ya, di situ dijelaskan bahwa kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif. Berarti, dalam arti kata, masing-masing pihak itu harus berperan secara aktif untuk bisa disebut sebagai turut serta. Apakah memungkinkan juga memasukkan salah satu pelaku sebagai kualifikasi turut serta apabila dia mengetahui peristiwa yang akan terjadi tetapi tidak mengingatkan misalnya atau tidak mencegah pelaku lain melakukan perbuatan tersebut? Apakah itu kemudian bisa dimasukkan juga dalam kualifikasi? Kalau kita bicara dakwaan 340, maka pelaku yang dianggap pelaku yang kemudian tidak mencoba mencegah ini kemudian bisa dijerat juga dengan 340, 338 ini. Baik, tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam 338 dan 340 itu adalah delik komisi. Artinya delik yang baru bisa dikatakan sebagai sebuah delik apabila pelakunya bertindak secara aktif. Sikap tidak melaporkan akan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, ya, menurut saya tidak bisa dikategorikan sebagai telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena yang pertama, hukum pidana kita itu terikat pada azas legalitas. Azas legalitas. Tidak ada suatu rumusan pun dalam KUHP itu yang menyebutkan apabila orang tidak melaporkan atau tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, lantas dia dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana secara aktif. Ya, tidak ada satupun. Nah, berbeda misalnya di dalam KUHP Jerman. Dalam KUHP Jerman itu dirumuskan dalam pasal 13 KUHP Jerman bahwa orang yang tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana padahal dia mampu untuk mencegah,
maka orang itu dapat dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana sama dengan mereka yang melakukan tindak pidana secara aktif. Tapi dalam hukum pidana Indonesia saya tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur seperti itu, bahwa tindakan pasif dengan cara tidak melaporkan atau tidak mencegah itu dianggap sebagai sebuah kejahatan pembunuhan. Saya tidak menemukan. Tadi ada disebutkan juga soal jangka waktu, Prof. Jangka waktu yang cukup dari mulai adanya gagasan sampai dengan pelaksanaan gagasan tersebut. Moderman dalam sejarah penyusunan KUHP Belanda menyebutkan bahwa sifatnya sangat relatif. Tetapi yang menjadi kunci adalah soal keadaan kejiwaan si pelaku pada saat itu. Boleh ahli jelaskan dari pendapat ahli sendiri terkait hal tersebut tadi soal jangka waktu. Berapa sebenarnya jangka waktu ini? Baik, mohon izin yang mulia. Persoalan jangka waktu sebagai salah satu syarat untuk bisa menyebut adanya perencanaan, ya, ini sebenarnya tidak ada ukuran yang absolut untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan. Waktu itu bisa saja singkat dan bisa juga lama. Sekalipun waktu itu lama sifatnya, belumlah tentu bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan dengan perencanaan. Kata kunci untuk jangka waktu itu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan. Jadi sekalipun waktunya panjang, tapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang, tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi waktu itu memang sesuatu hal yang relatif, akan tetapi saya kira menjadi kewenangan hakim lah untuk menilai soal jangka waktu itu. Demikian. Pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pertandingan futsal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diwarnai adu jotos antara pemain dan penonton. Akibat peristiwa ini, sejumlah pemain mengalami luka-luka. Inilah video keributan yang terjadi dalam pertandingan futsal di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Minggu malam. Para pemain ini saling adu jotos bahkan dengan para penonton.
Awalnya pertandingan berlangsung aman, namun di pertandingan berikutnya salah satu klub yang tertinggal skor angka mulai melakukan kecurangan hingga mengakibatkan kericuhan antar pemain dan bahkan penonton. Meski telah dinamaikan oleh panitia, ternyata keributan keduanya berlanjut di luar lapangan. Akibatnya sejumlah pemain mengalami luka-luka dan sempat dilarikan ke RSUD Sekayu. Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak. Inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza Andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza Andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza Andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena Andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji Andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Ditambah perasan. hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini Andaliman ini andal keniman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, Andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpa menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza Andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama Andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.